nanti kita bakal kehadiran 4 bintang tamu, 4 narasumber yang juga merupakan alumni Spekta. Yang pertama ada Adit. Adit itu seangkatan sama aku, jadi Adit itu Spekta 4 dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Diponegoro mengambil jurusan kedokteran. Terus kita juga ada Leni. Leni juga sama kayak aku, angkatan 4 juga. Dan Leni itu sekarang di Universitas Pajajaran mengambil administrasi bisnis. Terus kita juga ada Kak Abraham dari Spekta 2 yang sekarang berkuliah di UI dan mengambil jurusan mengambil jurusan akuntansi. Dan yang terakhir juga ada Kak Gerald yang juga berkuliah di UI dan mengambil jurusan teknik industri. Nah nanti kalau kalian misalkan mau nanya-nanya, kalian bisa langsung komen aja ya, dan aku bakal berusaha buat baca pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi tanpa perlu kita tunggu lama-lama lagi, kita bakal langsung mulai Spekta Live kita kali ini. Dan yang pertama kita bakal mengundang Kak Adit buat menyampaikan pengalaman-pengalamannya terkait persiapan SBMPTN. Oke, boleh gabung nih Adit. Kita tunggu gabung dulu. Oh ya, mau ngingetin lagi buat teman-teman yang baru join dan mau nanya bisa langsung aja. Hai Adit. Halo teman-teman. Halo Tasya. Yuk. Bentar. Udah gini aja lah. Oh, oke. Ini udah mulai. Oke. Dah. Oke. Gimana Dit kabarnya? Luar biasa hari ini lah. Oke. Tuh ada Tania bilang kayak Dit. Halo Tania. Ada Aldi. Oke deh. Nih Adit, sebelumnya nih mungkin aku mau pertama nanya dulu nih terkait jalur masuk ke PTN. Nah coba bisa jelasin dulu nih Dit, jalur-jalur masuk PTN tuh ada apa aja, dan mungkin kasih cerita pengalaman kamu dulu, kamu masuk ke jalur apa? Oke, makasih Tasya. Oke teman-teman, jadi halo Sri Waldem. Maaf. Jadi aku awalnya masuk PTN itu ada beberapa jalur ya. Jadi yang pertama ada SNMPTN, SBMPTN, dan juga ada jalur mandiri. Serta sebelumnya juga kayak teman-teman kita dan kakak kita juga ada yang lewat jalur internasional dan lewat jalur yang masih siswa berprestasi dan lain-lainnya. Nah, untuk aku sendiri aku ikutnya itu SNMPTN sama SBMPTN. Aku juga mencoba beberapa jalur mandiri, namun ada jalur mandiri yang aku dapat tapi aku nggak ambil, jadi aku ngambil yang aku dapat di SBMPTN. Nah di SNMPTN ini kan sudah lewat nih ya teman-teman angkatan 5, dan mungkin aku mau ngasih selamat juga buat teman-teman kelima yang udah lolos SNMPTN. Ada 2 ya, itu ada 2 yang lolos. Luar biasa banget kalian, keren banget. Nah untuk yang belum lolos nih kan masih ada kesempatan di SBMPTN dan ujian mandiri. Nah di SBM ini aku tahu lah proses kalian gimana, kalian ambisnya gimana, kalian nangis-nangisnya gimana, kalian sampai bahkan ada beberapa yang mungkin nggak tidur buat mempersiapkan SBMPTN nih. Nah di SBMPTN ini untuk masuk ke SBMPTN ini kan kalian mengikuti UTBK ya. Nah UTBK itu menurut aku merupakan suatu ajang hari di mana proses kalian itu akan kelihatan, di mana kalian harus membayarkan proses-proses itu. Jadi kalian yang sudah bersusah payah, yang sudah ambis-ambis tiap hari, belajar tiap hari sampai bahkan lupa makan gitu. Nah ini hari di mana kalian bisa bersenang-senang teman-teman. Jadi kalian pas masuk ke ruang UTBK itu sebenarnya kalian harus yakin bahwa aku udah nyiapin dari pertama proses SBMPTN, aku udah belajar, udah bimbel, dan bahkan yang belum bimbel, yang nggak bimbel itu luar biasa loh. Mereka bisa mempersiapkan sampai UTBK ini. Aku salut banget sama yang nggak bimbel. Nah, aku sendiri bimbel dan belajarnya juga sangat keras sih menurut aku juga sih. Jadinya dan juga banyak hal yang buat aku down dan juga stres sedikit. Nah, hal itu kalian harus menunjukkan bahwa aku bisa menempuh UTBK ini sampai
kepada cita-citaku yang mau aku raih di PTN yang aku pilih. Oke, thanks Dad. Nah, kalau untuk pemilihan jurusan sendiri nih, Dad, kira-kira ada tipsnya nggak buat anak-anak yang mau nentuin jurusannya apa, yang masih bingung-bingung? Terus masih ragu-ragu nih, mungkin bakal bisa nggak ya kira-kira ngambil jurusan ini, mungkin yang banyak peminatannya, kira-kira buat nentuin harus yang mana tuh gimana tuh tipsnya, cara ini gimana? Oke Tasya, jadi gini teman-teman, sebenarnya aku baru tahu juga dari beberapa orang bahwa buat teman-teman yang ikut SBMPTN sudah memilih jurusan terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya jurusan itu harus sesuai hati kalian teman-teman, karena kalau misalnya nggak sesuai hati kalian juga kalian akan berat banget ngejalaninnya. Dan juga sebenarnya bahkan ada beberapa orang tua yang menekankan bahwa harus PTN, harus prodi ini. Nah, itu mungkin ada beberapa yang berhasil teman-teman, yang mungkin kalian ikutin dan kalian menikmati. Tapi ada juga yang beberapa yang akan ada beberapa fase yang kalian lihat bahwa gue kayaknya bukan di sini nih. Nah, itu bahaya teman-teman. Nah, oleh karena itu kalian harus memikirkan jurusan apa yang pengen banget kalian ikutin, yang mau jadi cita-cita kalian. Nah gitu. Nah, setelah kalian memilih jurusannya itu, kalian juga harus lihat nih universitas apa yang expert, yang jurusannya expert di universitas itu. Misalnya yang paling unggulan di universitas itu. Karena setiap universitas memiliki jurusan yang berbeda-beda, jurusan unggulan yang berbeda-beda teman. Nah oke. Jadi hal itu aja sih, dan mungkin ini akan berguna bagi kalian yang ingin mencoba di ujian mandiri. Nah jadi pikirkan lagi teman-teman untuk hal itu. Oh oke, sip deh. Tadi kan kita udah ngebahas soal jurusan nih, Dit. Kalau soal universitasnya tuh gimana tuh, Dit? Gimana caranya buat kita? Oke. Jadi gini teman-teman, bahkan universitas top dan ada beberapa yang cerita-cerita, ada yang universitas top, ada yang nggak top ya teman-teman. Sebenarnya itu tergantung pandangan kita masing-masing, bahwa universitas ini top di yang tadi aku udah omongin, di jurusan ini universitas ini top, tapi di jurusan lain ternyata belum tentu top gitu teman-teman. Nah mungkin ada beberapa orang tua juga yang ngomong kayak kamu harus universitas ini buat kayak apa ya, ego juga sih teman-teman sebenarnya. Nah iya. Nah tapi menurut aku sih, kalau kalian mau masuk universitas yang top itu, aku yakin bahwa kalian sudah research dulu sebelumnya seberapa banyak lawan-lawan yang kalian punya, peminat-peminatnya berapa banyak. Nah itu yang harus kalian lihat. Semakin yang aku lihat sih, semakin jurusannya top, semakin di universitas top, itu pesaing-pesaing kalian tuh jauh lebih top lagi lah teman-teman, daripada misalnya di jurusan yang bukan menjadi unggulan di suatu universitas. Jadi menurut aku kalian harus lebih mempersiapkan lagi untuk UTBK-nya, karena yang kalian hadapi itu kayak, kalau misalnya kalian udah paling superior nih, misalnya di kalian merasa paling superior di bimbel ataupun di sekolah. Nah, ingat teman-teman, di luar itu masih banyak banget yang lebih superior. Di atas langit masih ada langit teman-teman. Jadi jangan pernah sombong. Jadi ingat bahwa kalian itu harus terus berjuang buat dapetin jaket-jaket alma mater, jas-jas alma mater yang kalian cintai. Benar. Oke, thank you banget nih, Dit. Nah, terus ini pertanyaan terakhir nih, Dit, dari aku. Oke. Nah, kan tahun ini tuh beda dari tahun lalu ya, UTBK-nya tahun ini tuh bakal cuman TPS doang. Nah, dari kamu sendiri ada nggak tuh tips buat ngerjain TPS? Soalnya kan tahun lalu juga kan TPS-nya agak beda tuh dibandingin tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, kira-kira bisa nggak kamu kasih testimoni tuh perbedaannya apa dan gimana cara buat nyiapinnya? Oke, buat tips-tips TPS, sebenarnya TPS itu banyak banget puzzle-nya. Jadi dan juga berpola banget ya teman-teman. Jadi ada soal yang bisa kalian kerjakan dengan kayak cepat banget, ada juga yang harus teliti banget. Nah,
itu yang harus kalian perhatikan, di mana kalian harus menghabiskan waktu untuk satu soal yang butuh penalaran lama, dan juga kalian nggak boleh membuang-buang waktu kalian di mana soalnya itu bisa dikerjain secepat mungkin. Nah, itu bisa mempersingkat waktu kalian dan mengefisiensikan waktu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang butuh pemikiran yang lama. Dan juga teman-teman, tips dari aku, jangan pernah panik pas masuk. Bener. Dan juga kalau misalnya kalian pas masuk gitu, menurut aku sih lakukan ritual kalian gitu. Jadi misalnya kalian kalau misalnya mau ujian tuh harus lompat-lompat atau kayak teriak-teriak gitu, lakukan aja teman-teman. Jangan malu. Atau harus pergi ke kamar kecil dulu. Nah, itu dia. Nah, benar banget Dit. Nih aku mungkin mau juga share pengalaman aku dikit ya buat tahun lalu. Tahun lalu tuh kan UTBK tuh aku ngambil 2 kali gitu. Nah, UTBK pertama aku tuh benar-benar hantem mati-matian banget semalam sebelumnya, masih belajar. Yeah. Dan akhirnya hari H-nya tuh jadi nggak prime banget kan kondisi pas benar. Jadi ngantuk lah, deg-degan dan segala macam, malah nervous banget karena kurang istirahat. Nah, sedangkan di UTBK 2 itu tuh aku udah lebih chill dan malah lebih optimal. Nah, mungkin buat kalian nih, apalagi kan tahun ini tuh bergantungnya pada TPS nih, ini kayaknya bergantung banget sama kemampuan kalian pas belajar kan. Itu tuh yang salah satu yang paling penting sih mungkin istirahat sih 1 hari sebelumnya. Iya, benar. Karena kayak itu tuh penting tuh ya. Kira-kira ada tambahan lagi nggak nih? Mungkin kayak secara general tips-tips buat mempersiapkan SBMPTN. Tips-tipsnya secara general. Oh ya, tips belajarnya. Tips belajarnya teman-teman, aku rasa kalian harus, yang pertama kalian harus latihan soal yang banyak, dan juga teman-teman ingat kalian harus ambisnya. karena dalam proses ini kalau kalian nggak ambis, kalian akan menyesal nih teman-teman. Aduh, kenapa gua nggak ambis nih? Karena itu kayak bukan once in a lifetime ya sebenarnya, tapi kayak menyesal proses yang udah dijalani selama 6 bulan. Jadi kalian harus mengerahkan semua kemampuan di sini dan menjadi yang terbaik untuk mencapai cita-cita kalian di PTN yang kalian ingini. Wait, mantap. Thank you. Nah, buat teman-teman kalian yang mau nanya-nanya lebih ke Adit, mungkin tentang kedokteran atau tentang undip, mungkin bisa DM Adit juga ya, Adit ya, bisa nanya-nanya. Bisa. Nanti di akhir aku bakal ngasih juga kontak person kakak-kakaknya. Kalau mungkin ada penjelasan mereka yang mungkin pengen kalian tanya lebih dalam lagi, bisa langsung kontak mereka. Oke, Dit. Thanks banget nih, Adit. Thank you.